Alhamdulillah guru kita Al Habib Syafiq Al Haddad sudah berada di hadapan kita. Lanjut saja, mari kita doakan beliau semoga senantiasa Allah beri kesehatan, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah entengkan jodohnya. Kepada beliau kami persilahkan. Falyatafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم فصل وسلم وكرم ومجد على حبيبي وطبيب قلوبنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du, hadratul mukarramin wal muhtaramin, yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Yan Bakhtiar, kita doakan semoga Allah berikan beliau nikmat panjang umur, sehat wal afiat, Allah kabulkan hajatnya, Allah berkahi hidupnya dunia akhirat. Juga yang terhormat Sahibul Bait, jadi Bapak Bambang beserta keluarganya, semoga Allah berikan nikmat panjang umur, sehat wal afiat, Allah kabulkan hajatnya, Allah berkahi hidupnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita lanjutkan kajian kita yang sebelumnya. Barangkali ada yang masih ingat kajian kita sebelumnya bahas tentang apa tuh? Arkanul Islam. Masya Allah. Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Kalau yang punya kitabnya bisa dilihat ke halaman 3 ya. Nah, rukun Islam ada 5. Mengucap 2 kalimat syahadat yang pertama, kedua menegakkan sholat, ketiga menunaikan zakat, keempat berpuasa di bulan Ramadan, kelima pergi haji jika mampu. Nah, mari sama-sama kita lanjutkan daripada bab Arkanul Islam di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Namun sebelumnya kita sama-sama kirim Fatihah kepada sahibul musannif hadzal kitab. Mudah-mudahan bacaan kitab kita malam hari ini membawa kemanfaatan, keberkahan buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nawaina an naqra'a hadzal kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa ala man wa syuyukhuna wa ajdaduna wa asrafuna salihin. أدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وإلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى مصنف هذا الكتاب الحبيب أحمد بن زيد بن علوي الحبشي. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya Allahumma aftah alayya futuhal arifin futuhal arifin bihikmatika bihikmatika wansur alayya wansur alayya rahmataka rahmataka وذكرني وذكرني ما نسيت ما نسيت وعلمني وعلمني ما جهلت ما جهلت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Lanjutkan kajian kita sebelumnya, terakhir sampai man istata'a wahidul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian lanjutkan Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi dengan kalimat ma'al ikhlas wa tasdiq, yakni dibarengi dengan ikhlas dan tasdiq atau membenarkan. Faman lam yakun musaddiqan, faman lam yakun mukhlisan, siapa orang yang tidak berikhlas, fahuwa munafik, maka dia adalah orang yang munafik. Terjemahnya ada di halaman 4 paling atas. Wa man lam yakun musaddiqan, siapa orang yang tidak membenarkan dalam hatinya, biqalbihi, di dalam hatinya, fahuwa kafir, maka dia termasuk kafir, ya. Nah, ma'al ikhlas artinya rukun Islam tersebut, ya, rukun Islam yang 5 yang kemarin kita bahas, hendaknya kita laksanakan, kita terima dengan ikhlas. Ya, ini apa? Melaksanakan dengan ikhlas artinya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena terpaksa atau tertekan oleh orang lain, atau bukan karena hasrat pengen dinilai bagus oleh orang lain. Kagak. Semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena takut sama manusia, dipaksa sama orang tua, khawatir beda sendiri di kampungnya. Bukan karena itu, tapi karena memang kita betul-betul menerima di dalam hati kita, betul dengan ikhlas, ya, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa agama Islam agama yang benar, berikut serta dengan rukun Islamnya, begitu. Wa tasdiq, dan juga membenarkan, ya. Artinya membenarkan juga bukan karena ada paksaan, bukan karena ada dorongan, tapi hati kita betul-betul menerima dengan senang hati akan terkait rukun Islam. Faman lam yakun mukhlisan, siapa orang yang kagak ikhlas di dalam menerima akan rukun Islam tersebut, ya, maka dia dikatakan munafik. Apa itu munafik? Kata Rasulullah, ayatul munafiqin salasun. Jadi orang munafik ada 3. Idza haddasa kadzaba, kalau dia ngomong dia bohong. Wa idza hadatsa kadzaba, wa idza wa idza tu'mina khana, kalau diberi amanat dia khianat. Satu lagi, wa idza ahada wa idza a'ada akhlafa. Kalau misalkan dia dipercaya, ya, dia ingkar gitu, ya. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau dia janji dia ingkar gitu. Allahumma shalli ala Muhammad.
idza hadatsa kadzaba, kalau dia ngomong bohong, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janjinya nggak dilaksanain. Janjinya apa, yang dilaksanain apa gitu. Baru yang terakhir, wa idza tu'mina khana, kalau misalkan dikasih amanat dia khianat. Itu ciri orang munafik. Sedangkan orang munafik ganjarannya di yaumil qiyamah ya, itu tempatnya di neraka yang paling dasar. Di neraka yang paling dasar. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di neraka paling bawah. Nauzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Bahwa munafik. Wa man lam yakun musaddiqan, siapa orang yang enggak membenarkan biqalbihi dengan hatinya, artinya bukan cuma membenarkan di lisannya membenarkan, iya Islam paling betul, agama Islam nomor 1, ya nggak ada yang lain, tapi hatinya ingkar, nah, berarti sama aja, dia termasuk kafir. Wa man lam yakun musaddiqan, siapa orang yang hatinya tidak membenarkan biqalbihi, ya tidak membenarkan dengan hatinya, fahuwa kafir, maka dia termasuk orang kafir. Dan orang kafir adalah orang yang tidak selamat dari kekalnya api neraka. Orang kafir adalah orang yang tidak selamat dari kekalnya api neraka. Ya. Di dalam kitab Qami'ut Tubyan, ya, di dalam Syu'bul Iman dikatakan, wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannam. Di antara salah satu hal yang harus kita imani, yakni bi anna marji'a muslimin li jananihi, bahwasanya tempat pulangnya orang muslim adalah surga. Wa bi anna marji'a kafirin li jahannam, dan tempat pulangnya orang kafir adalah jahannam, neraka. Ya, makanya bersyukur kita Allah kasih nikmat Islam, iman, yang mana nikmat iman, nikmat Islam itu nikmat yang paling besar ketimbang nikmat sehat, ketimbang nikmat panjang umur. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kenapa? Minimal kalaupun seandainya kita imannya nggak top banget, amaliyah kita juga kagak banyak banget, malah banyak dosanya, tapi selama masih ada iman di dalam hati kita selamat dari kekalnya neraka. Jadi kalaupun seandainya naudzubillah min dzalik, kalau ada yang masuk neraka nggak bakal kekal, cuma tempat mampir doang, ujung-ujungnya tetap baliknya ke surga. Itulah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dilanjut berikutnya di halaman 4, wa aslul iman, dan dasar keimanan, yakni anta'taqida anna Allah Ta'ala wujud, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, wa annahu ta'ala wahid, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala satu, la syarika lahu wa la mithla lahu wa la shibha lahu, tidak ada sesuatu yang menyerupainya, dan dan dia tiada sesuatu yang menyerupainya, yang mirip, yang serupa, kagak ada. Laisa kamitslihi syai'un, ya? Tidak memiliki kemiripan atau penyerupaan, tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Wa huwa sami'un basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Khalaqas samawati wal ard, ya. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayah, Allah pula yang menciptakan maut, Allah pula yang menciptakan kematian dan kehidupan. Wa ta'ah wal ma'siyah, Allah pula yang menciptakan taat dan maksiat, ketaatan dan kemaksiatan. Wa sihah was saqam, Allah pula yang menciptakan kesehatan dan sakit. Wa jami'al kauni wa ma fihi, dan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta beserta apa yang ada di dalam alam semesta tersebut.
Pokoknya selain Allah semua makhluk Allah, baik berupa zat maupun sifat. Semua Allah yang ciptakan, Allah yang menjadikan itu aja. Nah, aslul iman ini adalah merupakan dasar-dasar keimanan. Nah, apa yang dipaparkan di dalam penjelasan barusan itu adalah gambaran, penjelasan daripada rukun iman yang pokok, yakni ada 6. Rukun iman ada 6 apa aja? Yang pertama, amantu billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah, terus wal yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir, terus yang terakhir bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala, beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan rukun daripada rukun iman. Rukun iman ada 6 betul, tapi cabang-cabangnya iman dari yang rukun yang 6 itu, iman memiliki cabang-cabangnya. Ada berapa? Di dalam hadis dikatakan 76 atau 77 cabang. Dijelaskan di dalam kitab Syu'abul Iman itu terdapat 77 cabang iman. Nah, iman di dalam diri seseorang, keimanan dalam diri seseorang itu bisa bertambah, bisa berkurang. Keimanan seseorang bisa bertambah, bisa berkurang. Bagaimana keimanan seseorang itu bertambah? Manakala dia melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia taat, keimanannya semakin bertambah. Kapan keimanan seseorang menjadi merosot, keimanan seseorang menjadi turun? Manakala dia melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melakukan pembangkangan kepada Allah Ta'ala, maka imannya jadi merosot, imannya jadi turun, berkurang. Maka hendaknya bagi kita usahakan keimanan kita kalau bisa terus dijaga, bahkan terus ditambah. Di dalam kitab Zubat dikatakan, wa kun minal imani fi mazidi. Jadi karena imanmu dalam keadaan bertambah. Wa fi safai qalbi za tajdidi, dan kemurnian, kebersihan hatimu diperbarui. Dengan cara apa? Bi kasrati sholati wa taati, dengan memperbanyak salat dan memperbanyak taat. Wa tarki ma li nafsi min syahwati, dan mencegah diri dari melaksanakan hal-hal yang mengandung syahwat. Kita cegah itu semua, maka keimanan jadi bertambah. Ninggalin kemaksiatan, iman nambah amal soleh, nambah taat, nambah sholat, iman jadi nambah. Banyak amaliyah yang bisa menjadikan itu termasuk amal soleh. Sekecil apapun apa yang bisa kita kerjakan, mudah-mudahan menjadi amal soleh, menjadikan keimanan kita juga jadi bertambah. Gak harus yang susah-susah. Banyak amaliyah yang sederhana, yang mudah, tapi memiliki kemanfaatan yang luar biasa. Begitu. Bahkan cuma senyum aja termasuk ibadah. Kullu ma'rufin shadaqah. Segala kebaikan adalah sedekah. Apa aja yang bisa kita lakukan kebaikan, termasuk senyum adalah sebuah kebaikan. Dengan kita senyum, bukan senyum sendiri, tapi senyum ramah, menyapa kepada teman kita, saudara kita, itu adalah sebuah amal ma'ruf, sebuah kebaikan. Begitu. Coba kalau kita ketemu teman kita, muka kita cembetut, orang di sekitar kita hatinya jadi dongkol nggak? Pasti kagak betah. Emang apa nih dia cembetut aja? Apa kita punya salah? Apa bagaimana? Benar nggak? Atau yang paling dahsyat lagi nih, kemarin kan kita baru habis maulid, betul nggak? Nah,
andaknya paling kagak kita ambil salah satu sifat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah semuanya. Di antaranya yang tertera di dalam kitab Maulid Ad-Diba, di kitab tersebut dikasih gambaran di antara akhlaknya Nabi Muhammad SAW. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Nabi Muhammad itu in udhiya, kalau dicelakain sama orang menyelakain Nabi, banyak apa sedikit? Banyak orang menyelakain Nabi. Tapi Nabi kalau dicelakain, in udhiya ya'fu, Nabi maafin. Wa la yu'aqib. Udah itu enggak dibalas lagi. Dimaafin kagak dibalas. Wa in khusima yasmut. Nabi kalau misalkan dicaci maki, diomongin, diejek, diledekin, yasmut, Nabi diam. Wala yujawib, kagak dijawabin. Biarin aja udah. Apalagi kalau ngomongnya di belakang. Ngomong di belakang ini bukan depan kita, biarin aja, enggak usah ditanggapin. Kalau ngomongnya depan kita gimana? Ngejelek-jelekin kita, menghina kita. Kalau bisa kita dialog dengan baik, ya kita ajak ngobrol baik-baik. Gimana kita sebenarnya salahnya apa? Jangan dicaci maki, kasih tahu kesalahannya apa biar kita bisa berubah. Orang yang kayak begitu, sesuatu amal buruk kalau kita balas dengan keburukan, ya maka nggak bakal berbuah kebaikan, malah jadi makin parah. Ada barusan banget lihat satu video, ada di situ ceritanya tukang paket di luar negeri nih, di Amerika apa di mana nggak tahu. Ini tukang paket kalau nganterin paket ke rumah dia nih, dia bikin konten sama dia. Kalau nganter paket ke rumah dia itu dilempar nggak rapi, orangnya dilempar apa? Ternyata dia begitu karena dia terlalu stres, terlalu banyak pekerjaannya. Ya, ngantar paket terlalu banyak, mungkin bebannya terlalu capek, apa diomelin atasan juga, urusan banyak. Akhirnya dia kerja asal-asalan, yang penting bekerjain begitu. Nah, tapi ini yang bikin konten ini diperlakukan seperti itu, dia bukan malah komplain, dia bukan malah macam-macam, tapi apa? Dia balas dengan kebaikan. Padahal dia kan berlaku nggak baik nih sama si tuan rumah nih yang bikin konten. Paketnya main dilempar-lempar aja naruhnya, tapi diperlakukan dengan baik. Gimana caranya? Nah, dia bikin di kotak box styrofoam, dia taruhin es, dia taruhin minuman, dia tulisin dari situ, silahkan, ya, silahkan diminum deh, begitu kurang lebih. Ini kejadian di luar negeri. Akhirnya ditaruh di depan rumahnya, kan orang-orang luar negeri kan ada CCTV apa gitu ya. Beneran dikontenin sama dia. Setelah dia taruh begitu, akhirnya besok-besokannya udah gak pernah lagi paketnya dilempar. Dia gak bikin apa-apa, cuma begitu doang. Tapi lihat bukti nyata bahwa keburukan kalau kita balas dengan kebaikan, dia bakal jadi baik juga sama kita, bakal luluh sama kita. Begitu. Dia bakal takut sama kita dengan kebaikan kita. Dan itu mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga iman Islam diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, mudah-mudahan ila yaumil qiyamah masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Allah a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Bagi jamaah yang mau bertanya, tafadhol, silakan. Nggak usah malu-malu. Kalau tidak ada yang bertanya, kami tutup dengan khadim apa? Dengan doa majelis. Udah paham semua ya. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan manfaat buat kita semua. Amin. Sebelum Al-Fakir tutup, saya minta khususnya kepada khadimul majelis sekian
gelombang waktunya sesaat, nanti setelah majelis ditutup ada hal-hal yang Al-Fatihah ingin sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Amin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak atas penyampaian dari guru kita yaitu Al-Habib Syafiq Al-Haddad, yaitu kitab yang dibahas adalah Ar-Risalah Jam'iyah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami mohon kepada jamaah bagi yang baru bergabung, ini sedikit kan? Ya, mudah-mudahan ya, bukan yang pertama dan yang terakhir. Ya. Istiqomah. Nanti bagi yang belum punya kelengkapan seperti buku ratib, buku Quran, ya, itu kan ada panduannya semua. Nanti akan kami lengkapi dikit-dikit ya. Sabar aja dulu. Ya. Kemudian kami menginginkan kepada jamaah agar bisa istiqomah dalam hal duduk di majlis. Bukan hanya di majlis ratib aja, di tempat antum ada pengajian, silahkan duduk. Karena ini adalah modal kita buat nanti kita di akhirat. Kata baginda Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam untuk di akhirat. Kalau mau hidup kita selamat di akhirat, kita harus perbanyak duduk di majlis ilmu. Tadi kemudian perangai kita, akhlak kita bagusin. Kita harus tampil beda orang majlis dengan bukan orang bukan majlis, ya. Jadi akhlak kita, pakaian kita jangan disamakan, maksudnya harus tampil rapi. Kemudian yang namanya aurat jangan dipamer, ya. Kita udah duduk di majlis ya, main bola udah jangan, kalau mau pakai training main bolanya gitu. Kemudian hal-hal yang tidak bermanfaat jangan dikerjakan, seperti mancing, ya kan kurang manfaatnya. Jadi kita setiap yang kita kerjakan ada nilai pahala buat akhirat, itu yang harus kita kerjakan. Terus banyak bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, karena bisa menolong kita nanti di akhirat. Mari kita baca Fatihah untuk diri kita dan istri dan anak-anak kita serta anak cucu kita yang ada di rumah. Semoga dengan Al-Fatihah ini Allah beri kita kesehatan, Allah beri panjang umur, Allah mudahkan urusan kita, urusan istri dan anak-anak kita. Anak-anak kita yang belum istiqomah dalam menjalankan sholat, kita doakan semoga senantiasa Allah beri hidayah dan bisa melaksanakannya dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dengan sempurna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa penutup majlis ada di grup. Yang belum masuk grup, saya sudah kirimin. Sama-sama kita baca. Alhamdulillah ghafuri lil 'ajizil ghururi wal farqi bil umuri wa hamaqatil huburi wassalatu dawama wa salamuhu tamama ala ma yaji imama ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم بقدوة المرام للعلم والعجم يا ربنا اعترفنا بأننا اغتربنا وأننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسلام
معصية أو شربا والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قص الصبي والحمد للإله بالباقي والتنامي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.